Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani yang ingin nyawanya dicabut oleh Allah bukan malaikat maut. Nama beliau adalah Ja'far bin Salab bin Ja'far bin Ali bin Mutahhar bin Naufal al-Atfawi. Seorang ulama bermazhab Syafi'i yang tinggal di Baghdad. Dilahirkan pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 685 Hijriah. Wafat tahun 748 Hijriah di Kairo. Biografi beliau dimuat oleh Al-Hafiz di dalam kitab Ad-Durarul Kaminah, biografi nomor 1452. Imam Ibnu Rajab menyatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tahun 490-471 Hijriah, di kota Jailan atau disebut juga dengan Kailan. Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani yang ingin nyawanya dicabut oleh Allah bukan malaikat maut. Sehingga di akhir nama beliau ditambahkan kata Al-Jailani atau Al-Kailani atau juga Al-Jili. Biografi beliau dimuat dalam kitab Az-Zail, Al-Tabaqil Hanabilai 301-390, nomor 134, karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Buku ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau wafat pada hari Sabtu malam, setelah maghrib, pada tanggal 9 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah di daerah Babul Asai. Dalam ceramah di akhir bulan Rajab 546 Hijriah di madrasah, Syekh Abdul Qadir Jailani menuturkan, Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah sering kali mengatakan, "Apa yang dapat kuperbuat terhadap diriku? Aku ini hanya seorang hamba dan milik majikanku. Dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak memiliki pilihan lain selain terhadapnya dan tidak mengusiknya. Junaid telah rela dengan apapun yang ditakdirkan kepadanya. Hatinya telah menjadi baik dan nafsunya telah tenang. Dia telah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang saleh." Quran Surah Al-A'raf ayat 196. Pada suatu malam, aku mengingat kematian, dan aku menangis dari awal malam hingga waktu sahur. Tiba, aku berdoa, "Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu agar malaikat maut tidak mencabut nyawaku, tapi Engkau sendiri yang mencabutnya." Kemudian, aku tertidur, lalu aku bermimpi melihat seorang tua yang mengagumkan dan menawan. Dia kemudian masuk dari arah pintu, dan aku bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Lalu, dia menjawab, "Aku malaikat maut." Aku katakan kepadanya, "Aku telah meminta kepada Allah agar Dia sendiri yang mencabut nyawaku, bukan engkau yang akan mencabutnya." Malaikat itu balik bertanya, "Lalu mengapa engkau meminta hal itu? Apa dosaku? Aku hanyalah hamba yang mengikuti perintah. Aku diperintahkan bersikap lemah lembut terhadap suatu kaum dan bersikap kasar kepada kaum yang lainnya." Kemudian, dia memelukku dan menangis, maka aku pun menangis bersamanya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, betapa banyak hati yang terbakar oleh kecintaan kepada dunia, padahal di dadanya ada Al-Quran. Sementara, banyak orang saleh yang selalu bangun malam mendirikan salat malam, beramar makruf nahi munkar. Tangan mereka itu terbelenggu oleh sikap wara, sehingga meninggalkan dunia, dan keinginan mereka mencari Tuhan mereka begitu kuat. Maka, infakkan harta kalian kepada mereka itu. Sebab, di kemudian hari mereka itu akan mendapatkan kekuasaan di sisi Allah Azza wa Jalla, dikutip dari kitab Fathul Rabbani. Jadi sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk memperlakukan para ulama dengan sebaik mungkin, namun tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan syariah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga tidak tersesat dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah ini. Semoga kisah tersebut menjadi inspirasi untuk kita, agar meneladani sikap Syekh Abdul Qadir Jailani.